Bagaimana sih memposisikan agama dalam sejarah umat manusia, bahkan dalam sejarah alam semesta? Artinya dalam rentang evolusi yang sangat panjang, 14 miliar tahun. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita akan mendiskusikan satu buku. Bukunya ini, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah memilikinya. Buku yang cukup tebal, judulnya Religion in Human Evolution, ditulis oleh Robert Bellah. Kalau yang biasa browsing di internet itu, kalau pandai-pandai sedikit itu bisa dicari di Google, ada bentuk PDF-nya. Nah, karena saya penganut copyleft, jadi silakan saja mendownload dia dari internet. Nah, kita akan mendiskusikan buku ini. Buku ini ditulis oleh Robert Neely Bellah, seorang sosiolog Amerika yang sangat terkenal, sangat senior, usianya sekarang saya kira sekitar 90-an, dia lahir tahun 1920-an, jadi sudah sangat tua, sangat senior. Tahun 50-an, 60-an, Bellah ini bersama sosiolog-sosiolog lain, itu boleh dibilang adalah tokoh besar dalam sosiologi, yang mengembangkan, yang meneliti banyak sekali agama-agama dunia. Dia menulis satu buku tentang Tokugawa Religion, agama Jepang, juga menulis tentang Civil Religion. Nanti kita akan lihat hubungan Civil Religion ini dengan buku yang terbarunya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit saja tentang buku ini sebelum nanti kedua pembicara akan mengulas secara lebih panjang. Sebetulnya Bellah itu tahun 1963 pernah diundang ngasih public lecture di Chicago University kalau tidak salah, dan membentangkan satu makalah judulnya Religious Evolution, makalah yang kira-kira sekitar 15 halaman yang kemudian 1 tahun berikutnya diterbitkan dalam sebuah jurnal sosiologi di Amerika. Nah, waktu itu ada sedikit perdebatan karena di antara hadirin itu ada Clifford Geertz dan beberapa akademisi lain, beberapa sarjana lain, yang kemudian terjadi perdebatan tentang pentingnya seorang sosiolog berbicara tentang evolusi agama. Nah, jadi sebetulnya buku ini itu cikal bakalnya sudah ada 3 atau 4 dekade sebelum Bellah menulisnya, dan ini saya kira adalah karya puncak dia. Dan karena itu ketika buku ini terbit cukup kontroversial dan di review banyak sekali. Kalau Anda Google review buku ini banyak sekali, termasuk saya kira New York Review of Books juga mengulas buku ini dari pujian sampai review yang kritis. Nah, saya kira itu latar belakang dari buku ini. Tadi saya katakan bahwa Bellah adalah salah seorang yang menggagas tentang teori civil religion atau agama sipil. Agama sipil itu, untuk mengingatkan Anda, adalah konsep yang menganggap bahwa ada ritual-ritual yang dibuat oleh manusia yang basisnya sama sekali profan, bukannya transenden, bukannya sesuatu yang metafisis. Bellah merujuk nasionalisme di Amerika dan nasionalisme di beberapa negara modern itu sebagai core dari civil religion. Karena di dalam negara modern itu ada ritual-ritual seperti penghormatan bendera, ada konstitusi, ada ritual-ritual lain yang dikerjakan di dalam sebuah negara modern, itu yang kemudian itu akan, menurut pandangan dia, suatu saat akan menggantikan agama tradisional, dan itulah yang disebut sebagai civil religion. Kalau kita di Indonesia mungkin kita bisa mengatakan Pancasila itu adalah civil religion. Jadi semua masyarakat yang tunduk pada aturan-aturannya, kita punya
konstitusi sebagai kitab sucinya, punya founding father sebagai para nabinya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari civil religion. Nah, saya kira buku Bella ini adalah salah satu jembatan untuk kita memahami pandangan dia tentang civil religion. Bahwa Bella konsisten sejak tahun 50-an, 60-an dalam memandang agama. Bahwa agama pada dasarnya itu adalah karya atau inovasi manusia. Bahwa agama adalah, kalau pakai bahasanya David Hume, religion as a natural phenomenon. Agama sebagai fenomena alam belaka yang muncul dalam sejarah manusia, yang muncul dalam rentang evolusi manusia yang panjang. Nah, tetapi dia setuju dengan Geertz bahwa manusia menciptakan agama, tetapi kemudian agama juga membentuk karakter dan perilaku manusia. Jadi saling berkontribusi. Manusia menciptakan agama dan kemudian agama membentuk budaya dan peradaban manusia. Nah, ini yang saya kira ingin dijelaskan secara panjang lebar oleh Bella di dalam buku ini. Subjudul buku ini adalah From the Paleolithic to the Axial Age. Jadi panjang sekali, ini salah satu kritik review dia. Buku ini merangkum sejarah kira-kira 2,5 juta tahun. Anda bayangkan? Karena masa Paleolitik itu mulainya 2,5 juta tahun yang lalu, ketika jenis hominid pertama muncul. Ada Homo ergaster, ada Homo habilis, yang ketika itu baru muncul. Manusia berbentuk kera yang menggunakan alat-alat dan seterusnya. Nah, sejarah agama dia ingin telusuri dari sana. Bahkan kalau kita baca lebih jauh lagi, sebetulnya Bella menelusuri bukan hanya pada sejarah hominid, tetapi pada sejarah mamalia yang lebih jauh lagi. Menurut dia bahwa perilaku keagamaan itu bukan hanya ada di dalam primata, khususnya manusia, tetapi juga ada dalam mamalia dan bahkan sebagian burung menurut dia. Hewan-hewan lain tidak memiliki perilaku keberagamaan. Nah, dia ingin menelusuri fenomena keagamaan dari hal-hal yang mendasar dari perspektif teori evolusi itu. Nah, berhenti pada zaman axial age. Nanti mungkin Mas Zainal sama Pak Yonos akan menjelaskan dikit. Masa axial age itu adalah masa di mana agama-agama yang kita rasakan sekarang, yang kita saksikan sekarang itu muncul. Ada agama Hindu, ada Buddha, ada Yahudi, ada Kristen, dan belakangan Islam yang agak terlambat munculnya. Nah, itu adalah masa axial age. Tetapi kalau kita lihat dari teori evolusi yang dijelaskan di sini oleh Bella, axial age bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Itu adalah yang muncul dari peradaban perunggu yang mulainya sekitar 3000 sebelum Masehi, ketika manusia sudah menetap. Tentu saja ada peradaban sungai di Mesopotamia, di Mesir kuno, di India, Cina, dan seterusnya. Nah, ini yang ingin dikupas oleh Bella. Sebetulnya inti dari buku ini, dia ingin mengangkat agama-agama axial age yang sampai sekarang kita warisi dan dengan segala dinamikanya. Ada orang yang begitu serius menghadapi agama sampai saling berperang dan seterusnya. Nah, ini yang ingin dia eksplorasi sebetulnya. Baik, saya tidak ingin menjadi pembicara ketiga. Karena itu saya akan persilahkan Mas Zainal Abidin untuk memulai diskusi kita. Mas Zainal ini teman lama saya. Dulu saya satu alma mater sama dia. Ngambil master sama-sama di ISTEC di Malaysia. ISTEC waktu itu rektornya masih Anwar Ibrahim, salah satu pengurus ISTEC. Jadi sebelum sekarang ISTEC itu sudah agak berbau-bau Islamis lah. Dari zaman awal-awal itu sangat tercerahkan sekali dulu. Nah, Zainal adalah teman lama saya. Sekarang dia ketua program studi di UGM yang menangani agama dan lintas budaya. Oke, saya persilahkan pada Zain, mungkin sekitar 30-40 menit. Oke, terima kasih. Ya, ini
tugas agak besar buat saya. Yang paling besar sebetulnya adalah tugas membaca buku ini. Bukunya 700 halaman dan sudah banyak sekali dibicarakan orang. Terbit tahun lalu, kebetulan sempat juga ada diskusi yang cukup besar di Amerika tahun lalu bulan November mendiskusikan khusus buku ini. Jadi buku ini memang dipandang penting. Lalu banyak sekali review terhadap buku ini, sehingga saya merasa buku ini wajib dibaca. Tapi karena 700 halaman ya, jadi hampir haram. Susah cari waktu. Jadi ketika saya diminta untuk diskusi ini, saya senang karena ini berarti saya dipaksa untuk membaca. Dan alhamdulillah saya baca, meskipun saya harus mengakui sejak awal tidak semuanya, tidak sempat semuanya. Tapi beberapa bagian yang saya kira cukup penting. Semua bab saya baca, tapi tidak semuanya secara detail. Nah, saya ada bikin makalah, ya ada semacam summary dan sedikit analisis terhadap buku ini yang saya nggak tahu ada di websitenya ya. Oh ya, saya mulai dari mencoba memahami buku ini sebetulnya mau apa, kok ditulis sampai setebal ini. Kalau Bella sendiri dia menyebut bahwa dia ingin memahami segalanya. Dan dia sadar bahwa itu adalah keinginan yang mustahil dipenuhi mungkin, apalagi bahwa dia adalah seorang profesor yang dia tahu bahwa karena itu tidak bisa dipenuhi, seharusnya dia tidak punya keinginan seperti itu, tapi toh dia pengen seperti itu. Dan dia bilang kemungkinannya besar bahwa buku seperti ini gagal. Tapi toh dia menulis buku ini, dan ini agak berbeda. Tadi Lutfi sudah menceritakan Bella terutama dikenal sebagai sosiolog agama dengan idenya mengenai civil religion. Tapi dia pernah bicara juga dalam salah satu interview bahwa itu sebetulnya kecelakaan. Dia terkenal karena itu. Artinya dia punya ide itu memang, tapi dia tidak membayangkan bahwa itu kemudian menjadi pembicaraan banyak orang dan sepanjang karirnya dia dikaitkan dengan ide mengenai civil religion itu. Nah, ini sendiri sebetulnya tema ini seperti tadi disampaikan Lutfi sudah pernah diangkat dalam sebuah paper yang berjudul Religious Evolution tahun berapa? 69 kalau nggak salah ya. Ya, 63. Nah, tapi dia harus menunda untuk menulis ini secara lebih serius sampai setelah dia pensiun. Dan setelah pensiun pun butuh waktu 13 tahun untuk menulis ini. Tidak mengherankan memang dia mau menulis banyak sekali hal. Nah, kalau Bella ingin memahami segala sesuatunya, saya ingin memahami Bella. Kenapa dia sampai seperti itu, sampai ingin menulis itu. Nah, setelah saya ringkas dulu saja, ada beberapa hal yang lebih detail saya cerita di makalah saya. Saya kira nanti mungkin Pak Yohanes bisa setuju, bisa tidak, saya nggak tahu. Tapi dalam pembacaan saya sebetulnya buku ini ingin mencapai dua hal yang berbeda. Artinya sebetulnya kalau mau dijadikan dua buku bisa. Yang pertama dia ingin memahami segalanya, itu artinya dia ingin memahami dalam hal minat dia. Bagaimana sih memposisikan agama dalam sejarah umat manusia, bahkan dalam sejarah alam semesta. Artinya dalam rentang evolusi yang sangat panjang, 14 miliar tahun. Bagaimana muncul agama ini, khususnya yang tadi disebut agama-agama di zaman aksial yang memang itu disepakati sebagai hal yang cukup exceptional. Itu hal yang pertama. Jadi memahami agama dalam rentang evolusi yang panjang ini. Yang kedua, yang saya kira inti, tadi saya sempat bicara dengan Lutfi, mungkin ada ketidaksetujuan di situ. Saya kira yang inti sebetulnya dia mau menulis 4 bab terakhir yang mengenai agama-agama di zaman aksial itu. Yang isinya sebagian besar deskripsi yang sangat detail mengenai 4 peradaban ini yang impactnya masih terus ada sampai sekarang.
Nah, jadi dan ketika masuk situ, saya sebetulnya tidak terlalu melihat bagaimana teori evolusi yang dia bahas di awal buku ini secara spesifik ada di satu bab sebetulnya, tapi bab lain juga sudah menyinggung itu. Saya tidak melihat bagaimana frame itu dipakai oleh dia untuk menjelaskan ini. Artinya yang 4 bab terakhir itu kuat, sangat menarik, dan saya kira sangat penting, sumber yang sangat bagus untuk orang yang mau belajar mengenai agama-agama di peradaban di zaman aksial itu. Tapi tidak nyambung menurut saya, atau tidak terlalu nyambung. Nah, saya akan bicara 2 hal itu, tapi yang kedua mungkin hanya sedikit. Saya berharap mungkin Pak Yohanes mungkin akan lebih banyak bicara soal itu. Tapi yang menarik buat saya salah satunya pertama kali adalah soal bagaimana mencoba memahami agama dalam evolusi itu. Dan apalagi di sini judulnya diskusi klub sains, jadi mungkin itu cocok dibicarakan. Oke, satu hal pertama sebelum masuk soal evolusinya, saya kira kalau orang di sini saya tulis di Indonesia kita biasanya akan memahami agama ini secara agak khas, saya kira karena kita diajarkan sepanjang hidup kita di sekolah dari mulai kelas 1 SD sampai lulus SMA harus mengambil pelajaran agama, dan agama ada juga dalam undang-undang, dalam macam-macam peraturan negara. Kita memahami agama mungkin agak spesial, dalam artian agama itu apa, dan saya ini beberapa kali, saya kebetulan mengajar di UGM itu mata kuliah yang namanya Academic Study of Religion, dan saya selalu mulai dengan tanya apa sebetulnya agama, dan itu banyak sekali mahasiswa rata-rata, dan ini mahasiswa sebagian besar yang keluar dari sekolah-sekolah agama, perguruan tinggi agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Rata-rata pemahamannya memang sangat dibentuk oleh definisi negara mengenai agama. Agama itu ya ada 6 itu, lalu agama itu ya ada kitab suci, ada Tuhan, ada ini, bahkan itu termasuk di kalangan orang Hindu dan Buddha sekalipun. Yang sebetulnya itu problematik definisi seperti itu, bahwa agama ada Tuhan, ada kitab suci dan sebagainya. Tapi itu sangat populer. Dan agama biasanya dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya sangat normatif. Kalau dulu bahkan bagian dari sara, ya kan, artinya sesuatu yang bisa menimbulkan ketegangan segala macam, jadi harus diatur sebagainya. Nah, agama di sini sebagai seorang ilmuwan sosial, dia memandang agama sebetulnya sebagai fenomena yang empiris, tidak mengandaikan adanya Tuhan. Tidak harus ada sesuatu yang transenden segala macam, tapi itu adalah sesuatu yang hidup, ada orang beragama, ada komunitas agama segala macam. Nah, dari sudut pandang seperti ini menjadi tidak mengherankan bahwa dia merasa dia bisa menemukan penjelasan mengenai agama dengan pengkajian dengan menggunakan teori-teori ilmiah empiris. Dalam hal ini terutama adalah evolusi, tapi juga antropologi, psikologi kognitif dan sebagainya. Kalau kita berpikir bahwa agama itu betul-betul memang ada sesuatu yang transenden segala macam, mungkin bagaimana bisa memahami realitas agama itu agak sulit. Nah, itu satu hal saya kira yang penting. Sebagai ilmuwan sosial, dia memandang agama sebagai sesuatu yang ya empiris segala macam, bahwa ada ide-ide mengenai sesuatu yang tidak alami, itu tidak alamiah, itu oke. Tapi semuanya seharusnya bisa dijelaskan secara empiris. Nah, ketika dia mengatakan bahwa saya ingin memahami segalanya dan saya pahami itu terkait agama, maka itu berarti mencari teori-teori yang bisa menjelaskan itu, mencari data mengenai agama dari sejarahnya yang sangat lama, dan kemudian mencari teori-teori yang bisa menjelaskan itu. Nah, teori yang paling penting seperti saya bilang tadi adalah teori evolusi. Kenapa teori evolusi? Dia mengatakan ya teori ini adalah buat dia adalah sesuatu yang sekarang sudah established,
sudah diterima semua orang berpendidikan. Ada kesepakatan di situ, kita bisa bertanya apakah betul ada kesepakatan di situ. Tapi ini dianggap sebagai kalau semua orang berpendidikan ya menerimalah teori evolusi. Paling tidak secara umum. Secara umum itu artinya bahwa ada perkembangan, ada perubahan dalam sejarah manusia sebetulnya mulai alam semesta. Kemudian perkembangan itu berjalan secara bertahap, muncul hal-hal baru. Kalau dalam hal biologis muncul spesies-spesies baru, ada yang punah dan sebagainya, tapi terus berkembang sampai muncul manusia. Kemudian ada dalam budayanya itu juga ada perkembangan macam-macam yang berjalan secara bertahap. Secara umum sebetulnya evolusi secara gampangnya bisa dipahami seperti itu. Nah, di sini dia mulai sebetulnya dengan satu isu yang apalagi dia menulis, dia orang Amerika, menulis di Amerika. Kalau mau menghubungkan agama dan evolusi sudah pasti harus menyebut juga ide-ide atau kontroversi, debat, diskusi di sekitar agama dan evolusi yang sudah berjalan cukup lama di Amerika. Dan itu adalah salah satu yang paling jelas, dan ini lebih jelas di Amerika ketimbang di Eropa dan tempat-tempat lain, adalah penolakan evolusi atas nama agama. Artinya evolusi dianggap memunculkan ide-ide yang bertentangan dengan agama. Yang paling jelas misalnya ide penciptaan. Buat evolusi, apalagi penciptaan yang disebut separate creation, penciptaan yang terpisah, bahwa Tuhan menciptakan spesies ini, menciptakan binatang ini, segala macam sendiri-sendiri seperti itu. Sementara evolusi ngomong tidak ada titik-titik tertentu penciptaan kalau dipahami seperti itu. Tapi sekali lagi dalam evolusi semuanya berjalan secara bertahap, gradual, tidak ada yang tiba-tiba dan sebagainya. Banyak juga yang sekarang disebut sebagai kaum evolusionis teistik yang mencoba menggabungkan teori evolusi, menerima teori evolusi dan juga menerima agama, khususnya teisme. Dan mereka mencoba menggabungkan, membayangkan sebuah ide mengenai penciptaan yang bisa menerima teori evolusi. Tapi itu ada kontroversi, itu jelas. Dan yang sangat menonjol juga adanya gerakan yang disebut sebagai gerakan ateistik baru. Yang tokoh-tokohnya diantaranya adalah Richard Dawkins. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan. Saya kira penerbitnya salah satunya mungkin Freedom atau apa, atau teman-temannya Freedom. Oh ya, dan Dawkins dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting ateisme baru ini, dan banyak sekali ateis baru sekarang ini yang muncul belakangan ini memang menggunakan evolusi sebagai salah satu argumen untuk ateisme mereka. Nah, Robert Bellah ini sendiri adalah seorang yang sangat religius, dan dia mencoba menghadirkan evolusi tidak sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, tapi menggunakan teori evolusi untuk menjelaskan agama. Nah, saya mau, ini sekarang slide yang mau saya tunjukkan itu mungkin untuk memberi gambaran saja kenapa sulit membayangkan menempatkan agama dalam teori evolusi. Salah satu intinya itu adalah kalau dalam agama itu kan dalam semua agama saya kira manusia itu kan penting, bukan cuma penting, sentral. Kalau tidak ada manusia kan tidak ada agama. Agama itu hanya untuk manusia. Nah, artinya posisi manusia ini menjadi sangat sentral. Tapi kalau dalam teori evolusi manusia tidak sentral, terus apa? Nah, ini saya tunjukkan. Ini saya pakai dari John Holt.